Sejak pertama kali ia hadir di dunia ini, kecantikannya telah mencuri perhatian banyak orang. Mata coklatnya yang dalam dan rambutnya yang berkilau seperti sutra membuatnya tampak seperti bidadari yang turun dari langit. Penduduk kerajaan menyebutnya Putri Malu karena ada satu hal yang tak kalah menarik dari kecantikannya, yaitu sifat pemalunya yang luar biasa. Sejak kecil, Putri Malu dikenal dengan kecantikan yang memukau. Ketika ia berjalan di taman istana atau berdiri di balkon yang menghadap ke danau, semua orang terpesona oleh keanggunannya. Namun, di balik pesona itu, ia menyimpan rahasia kecil. Setiap kali ada pria yang mencoba mendekatinya atau bahkan hanya ingin berkenalan, Putri Malu akan segera menjauh dengan cepat, wajahnya memerah seperti bunga mawar yang mekar. Ketika para pangeran dari berbagai kerajaan datang untuk melamarnya, keberanian mereka seringkali diuji oleh reaksi malu-malu sang puteri. Ketika pria-pria tersebut berbicara atau memuji kecantikannya, wajahnya akan semakin merah padam, dan ia akan menunduk malu. Cerita tentang puteri yang pemalu ini menyebar ke seluruh penjuru negeri. Para pangeran dan bangsawan dari kerajaan yang jauh mendengar tentang kecantikannya dan berusaha keras untuk memenangkan hatinya. Meskipun ia pemalu, banyak orang yang tertarik oleh misteri di balik sikap malu-malunya. Mereka penasaran, apakah ada sesuatu yang lebih dari sekadar kecantikan yang membuat Putri Malu begitu istimewa? Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil mendekati Putri Malu. Ia tetap menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan, seorang putri yang kecantikannya hanya bisa dihargai dari kejauhan. Dan dengan begitu, Putri Malu tetap menjadi ikon dari kerajaan tersebut, dengan kecantikan yang tak terjangkau dan sifat malu yang hanya menambah pesona misteriusnya. Walaupun Putri Malu memiliki semua yang diinginkan oleh seorang putri, kemewahan istana, pakaian yang indah, perhiasan yang berkilau, dan pelayan yang setia, ia justru lebih memilih menghabiskan waktunya di tempat yang jauh dari keramaian. Taman istana adalah tempat kesukaannya, sebuah oase yang tenang dan penuh dengan bunga-bunga yang selalu mekar sepanjang tahun. Di sanalah Putri Malu merasa damai, jauh dari tatapan penasaran dan pujian yang seringkali membuatnya merasa tidak nyaman. Dengan gaun sutra yang ringan dan rambut yang terurai, ia tampak seperti peri yang berjalan di antara bunga-bunga. Burung-burung bernyanyi riang menyambut kedatangannya, dan angin sepo-sepo membelai wajahnya dengan lembut. Putri Malu menemukan ketenangan dalam keindahan alam, yang membantunya melupakan sejenak dunia luar yang penuh dengan tuntutan dan harapan. Masyarakat kerajaan seringkali berbicara tentang betapa cantiknya Putri Malu. Di pasar-pasar, di kedai-kedai, dan bahkan di kalangan istana, kecantikan Putri Malu selalu menjadi topik pembicaraan yang menarik. Namun, tak seorang pun benar-benar memahami betapa besar sifat pemalu yang dimilikinya. Bagi mereka, Putri Malu adalah sosok yang penuh misteri, seorang putri yang tidak pernah terlihat di acara-acara resmi atau pesta-pesta kerajaan. Mereka tidak tahu bahwa di balik wajah cantiknya, tersimpan hati yang seringkali merasa canggung dan malu saat berhadapan dengan banyak orang. Dalam kesendiriannya, Putri Malu seringkali merenung tentang kehidupannya. Ia menyadari bahwa kecantikannya adalah anugerah, tetapi juga beban yang harus ia tanggung. Ia merasa beruntung bisa menikmati kedamaian taman istana, tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus berpura-pura kuat dan percaya diri. Di sanalah ia bisa tersenyum dengan tulus, tertawa tanpa rasa canggung, dan menangis tanpa takut dilihat orang. Sang raja dan ratu, yang merupakan pemimpin bijaksana dari kerajaan tersebut, sangat mencintai putri tunggal mereka. Mereka merasa prihatin melihat Putri Malu yang selalu menghindar dari setiap lamaran yang datang. Kecemasan mereka semakin bertambah setiap kali ada pangeran atau bangsawan yang datang dari negeri jauh hanya untuk ditolak tanpa alasan jelas. Walaupun mereka menghargai sifat pemalu putri mereka, Raja dan Ratu merasa bahwa sudah saatnya sang putri menemukan pasangan yang dapat mendampinginya dalam kehidupan kerajaan.
Setelah berdiskusi panjang lebar, Raja dan Ratu akhirnya memutuskan untuk mengadakan sebuah festival besar di kerajaan mereka. Festival ini dirancang dengan mewah, memadukan budaya, seni, dan permainan dari berbagai wilayah. Mereka berharap bahwa dengan mengundang pemuda-pemuda dari seluruh negeri, sang putri akan memiliki kesempatan untuk mengenal calon-calon pasangan dalam suasana yang lebih santai dan menyenangkan. Festival ini akan menjadi perayaan yang penuh dengan musik, tarian, dan kemeriahan, menciptakan suasana yang ideal untuk percintaan. Berita tentang festival besar ini segera menyebar ke seluruh penjuru negeri. Para pemuda dari berbagai kerajaan bersiap-siap untuk datang, dengan harapan dapat menarik perhatian Putri Malu dan mungkin mendapatkan hatinya. Para pelayan istana sibuk mempersiapkan segala sesuatu, dari menghias istana dengan bunga-bunga indah, memasang lampu-lampu berwarna-warni, hingga menyiapkan hidangan lezat untuk para tamu yang akan datang. Semua orang menantikan hari besar tersebut dengan penuh antusiasme. Namun, di balik semua persiapan dan harapan, Putri Malu merasa semakin tertekan. Bagi sang putri, festival besar ini bukanlah kesempatan untuk bersenang-senang, melainkan sumber kecemasan yang baru. Ia khawatir bahwa perhatian yang akan ia terima dari para tamu hanya akan membuatnya semakin malu dan tidak nyaman. Putri Malu merasa semakin terasing dan cenderung menghindari interaksi dengan orang lain. Setiap kali ia membayangkan dirinya berada di tengah keramaian, wajahnya memerah dan hatinya berdebar-debar. Pada hari festival, Putri Malu mencoba untuk bersembunyi di taman istana yang menjadi tempat favoritnya. Namun, Raja dan Ratu yang mencintainya tidak membiarkannya sendiri. Mereka datang untuk menghiburnya dan memberikan dukungan. Sang Ratu berbicara dengan lembut, meyakinkan Putri Malu bahwa mereka hanya menginginkan kebahagiaannya dan bahwa ia tidak perlu merasa terpaksa. Meskipun demikian, Putri Malu tetap merasa sulit untuk mengatasi perasaannya. Ia memahami niat baik orang tuanya, tetapi rasa malunya begitu besar sehingga membuatnya semakin menghindar dari keramaian. Festival besar yang seharusnya membawa sukacita dan harapan menjadi momen yang penuh tantangan bagi Putri Malu. Pada suatu pagi yang cerah, Putri Malu memutuskan untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk persiapan festival yang semakin memekakkan telinga. Ia memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian di taman istana, tempat yang selalu memberinya ketenangan. Bunga-bunga bermekaran dengan warna-warni yang memikat, burung-burung bernyanyi riang, dan angin bertiup lembut, seolah alam sedang berusaha menghibur hatinya yang gelisah. Saat Putri Malu berjalan di antara bunga-bunga yang harum, ia melihat sosok seorang wanita tua duduk di bangku taman. Wanita tua itu tampak ramah dengan senyum yang menenangkan. Rambutnya yang putih dihiasi dengan bunga-bunga kecil, dan matanya yang lembut memancarkan kehangatan yang membuat Putri Malu merasa nyaman. Meski ia merasa sedikit ragu, Putri Malu memutuskan untuk mendekati wanita tua tersebut. "Apakah ada yang bisa saya bantu?" Putri Malu terkejut mengetahui bahwa wanita tua itu mengenalnya. "Aku hanya ingin berjalan-jalan dan menenangkan pikiranku," jawab Putri Malu dengan suara yang hampir berbisik. Wanita tua itu tersenyum lebih lebar. "Aku mengerti, Putri. Aku tahu beban yang kau rasakan. Aku tahu betapa sulitnya hidup dengan sifat pemalu yang besar seperti yang kau miliki." Putri Malu semakin terkejut. Bagaimana nenek bisa tahu tentang itu? Wanita tua itu mengangkat satu alisnya dan tersenyum misterius. "Aku adalah seorang penyihir, Putri. Aku memiliki kekuatan untuk melihat apa yang ada di dalam hati seseorang. Dan aku datang ke sini untuk membantumu." Penyihir itu kemudian menceritakan bahwa ia bisa merubah sifat malu Putri Malu, menjadikannya lebih percaya diri dan berani. Putri Malu terpesona oleh tawaran tersebut, tetapi ia juga merasa bingung. "Apa maksud nenek? Bagaimana caranya?" tanyanya dengan penasaran. "Aku bisa menggunakan sihir untuk merubah sifat malu yang ada di dalam dirimu. Namun, ada harga yang harus kau bayar."
Setiap perubahan yang kau inginkan akan memerlukan pengorbanan. Kau harus memutuskan apakah kau siap untuk menghadapi konsekuensinya. Puteri Malu merasa bimbang. Tawaran ini begitu menggiurkan, tetapi ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud oleh penyihir itu dengan harga yang harus dibayar. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia ingin mengatasi sifat malu yang seringkali menghalanginya. Namun, apakah ia siap untuk menerima segala konsekuensi yang mungkin timbul? Dengan hati yang penuh kebingungan, Puteri Malu memutuskan untuk mendengarkan lebih lanjut. Mungkin, dalam percakapan ini, ia akan menemukan jawaban atas kebimbangannya. Penyihir itu terus berbicara, menjelaskan lebih dalam tentang sihir dan perubahan yang bisa terjadi, sementara Puteri Malu mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami segala yang disampaikan. Baiklah nenek, Aku akan menerima tawaranmu. aku ingin mengatasi rasa malu ini, ucap Puteri Malu dengan suara gemetar, namun penuh tekad. Penyihir tersenyum tipis dan mengangguk. Ingat, Puteri, ada harga yang harus kau bayar untuk perubahan ini, kata penyihir dengan suara yang lembut namun tegas. Dengan suara yang penuh mantra dan kekuatan magis, penyihir mulai melafalkan kata-kata yang memancarkan cahaya terang di sekeliling Puteri Malu. Mata coklatnya yang indah perlahan-lahan berubah, tubuhnya terasa semakin ringan, dan rasa malu yang selama ini menghantuinya perlahan-lahan menghilang. Namun, ada perasaan aneh yang menyelimuti dirinya, seolah-olah ia akan menghadapi sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Setelah mantra selesai, penyihir menatap Puteri Malu dengan tatapan penuh arti. Karena engkau terlalu malu untuk menunjukkan dirimu kepada dunia, engkau akan menjadi sesuatu yang tak dapat melarikan diri dari pandangan orang. Engkau akan menjadi tanaman bunga yang malu, tak bisa berbicara, tetapi selalu dilihat oleh semua orang, kata penyihir dengan suara yang menggema. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing dan cahaya matahari pagi menyentuh setiap sudut istana, Puteri Malu terbangun dengan perasaan yang aneh. Ia merasa tubuhnya sangat ringan, seolah-olah setiap bagiannya mulai memudar dan kehilangan kekuatannya. Perasaan ini sangat asing baginya, dan ia merasa bingung serta cemas. Dengan perasaan yang bercampur aduk, ia memutuskan untuk melihat dirinya di cermin besar yang ada di kamarnya. Betapa terkejutnya Puteri Malu ketika melihat bayangannya di cermin. Tubuh yang dulu cantik dan anggun kini berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia telah berubah menjadi sebuah tanaman Puteri Malu, tanaman yang selama ini dikenal sebagai simbol keindahan yang pemalu. Bentuknya yang kecil dan daunnya yang lembut mencerminkan sifat pemalu yang selama ini ia miliki. Setiap kali seseorang mendekat, daun-daun itu akan menutup dengan cepat, seperti menghindar dari tatapan orang, persis seperti yang Puteri Malu lakukan sebelumnya. Ia merasa terjebak dalam tubuh tanaman yang tidak bisa bergerak atau berbicara. Meskipun kecantikan tetap terpancar dari bentuk barunya, ia merasa kehilangan kemampuannya untuk berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Rasa malunya kini menjadi kutukan yang nyata, mengikatnya dalam bentuk yang indah namun tak berdaya. Sang raja, yang sangat mencintai putrinya, merasa sangat sedih ketika mengetahui apa yang terjadi. Ia melihat tanaman Puteri Malu yang dulunya adalah putrinya dengan perasaan pilu. Ia merasakan penyesalan yang mendalam karena tidak bisa melindungi putrinya dari kutukan ini. Dengan hati yang berat, raja memutuskan untuk meletakkan tanaman Puteri Malu di salah satu sudut taman kerajaan, tempat yang penuh dengan ketenangan dan keindahan. Di sudut taman yang teduh itu, tanaman Puteri Malu tetap berada, menjadi saksi bisu dari kisah seorang puteri yang cantik dan pemalu. Setiap kali seseorang berjalan di taman dan mendekati tanaman itu, daun-daunnya akan menutup dengan cepat, seolah-olah menghindar dari perhatian. Meskipun Puteri Malu tidak lagi bisa berbicara atau bergerak seperti manusia, keberadaannya sebagai tanaman Puteri Malu tetap memberikan pesan yang kuat kepada semua orang.
Ia menjadi simbol keindahan yang penuh dengan rasa malu, mengajarkan bahwa setiap perubahan dalam hidup selalu memiliki konsekuensi. Kisahnya menjadi legenda yang menginspirasi banyak orang untuk menerima diri mereka apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Sebagai tanaman putri malu mulai merasakan dunia dengan cara yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Tubuhnya yang dulu anggun dan penuh kehidupan kini berubah menjadi tanaman yang tak bisa bergerak atau berbicara. Meskipun demikian, perasaannya tetap hidup. Ia dapat merasakan setiap embusan angin yang menyentuh daunnya, merasakan sinar matahari yang menghangatkannya, dan mendengar suara-suara dari dunia sekitarnya. Setiap kali ada orang yang mendekat, putri malu merasakan kehadiran mereka. Ia bisa mendengar langkah kaki mereka yang mendekat, suara tawa mereka yang riang, dan bisikan kagum mereka saat melihat keindahan tanaman putri malu. Namun, dengan setiap pendekatan, daun-daunnya akan menutup dengan cepat, seperti menghindar dari perhatian. Sama seperti dulu saat ia masih menjadi manusia, rasa malunya kini diwujudkan dalam bentuk tanaman yang menutup diri. Dalam keheningan dan ketidakmampuannya untuk berinteraksi, putri malu mulai merenungkan kehidupan dan perasaannya. Ia mulai memahami betapa besar dampak dari sifat malunya terhadap orang-orang di sekitarnya. Sebagai manusia, ia selalu menghindar dan menutup diri, membuat orang lain sulit untuk mengenalnya dengan lebih baik. Ia merasa bahwa selama ini ia telah melewatkan banyak kesempatan untuk berbagi dirinya dengan dunia, untuk merasakan kehangatan hubungan dan kebahagiaan yang bisa didapat dari interaksi dengan orang lain. Sekarang, sebagai tanaman, putri malu merasakan penyesalan yang mendalam. Ia menyadari bahwa meskipun rasa malunya adalah bagian dari dirinya, ada banyak hal yang ia lewatkan karena terlalu takut untuk membuka diri. Ia merasa kesepian dalam bentuknya yang baru, meskipun banyak orang yang datang melihatnya. Ia tidak bisa lagi berbicara, tidak bisa menyampaikan perasaannya, dan tidak bisa menjalin hubungan dengan orang lain. Semua ini membuatnya menyadari betapa berharganya kemampuan untuk berbagi diri dengan dunia. Suatu hari, seorang pemuda yang merupakan tamu kerajaan datang berkunjung. Tanpa sengaja, ia melintasi taman istana dan pandangannya tertuju pada tanaman putri malu yang telah lama menghiasi sudut taman. Bunga tersebut menarik perhatiannya dengan keindahannya yang khas. Pemuda itu memperhatikan bunga itu dengan rasa hormat dan kekaguman. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam tanaman tersebut, sesuatu yang membuatnya ingin merawatnya dengan penuh cinta dan perhatian. Setiap hari, pemuda itu datang ke taman untuk merawat tanaman putri malu. Ia menyiramnya dengan lembut, berbicara kepadanya dengan penuh kasih, dan memperhatikan setiap detail pertumbuhannya. Putri malu, dalam bentuk tanamannya, merasakan perbedaan dari perlakuan pemuda itu. Ia merasa kehangatan dan perhatian yang tulus, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam keheningan taman, putri malu mulai belajar tentang pentingnya keterbukaan dan menerima cinta dari orang lain. Bulan-bulan berlalu, dan perasaan yang tumbuh dalam diri putri malu semakin kuat. Ia merasakan perubahan dalam dirinya, sebuah keinginan untuk kembali menjadi manusia dan menjalani hidup dengan hati yang lebih terbuka. Suatu hari, saat matahari terbenam, putri malu melihat sang penyihir kembali mengunjungi taman. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk bertanya tentang cara untuk kembali menjadi manusia. Penyihir itu tersenyum bijaksana dan berkata, "Hanya ketika kamu bisa menerima dirimu dan membuka hati kepada orang lain, kamu akan kembali seperti semula." Kata-kata itu menjadi pelajaran yang berharga bagi putri malu. Ia menyadari bahwa selama ini rasa malunya telah menghalanginya untuk membuka hati dan menerima cinta dari orang lain. Dengan keberanian yang baru ditemukan, putri malu mengungkapkan perasaannya kepada pemuda yang telah merawatnya dengan penuh kasih. Ia merasa lega ketika mengetahui bahwa pemuda itu juga memiliki perasaan yang sama.
Mereka berbicara tentang perasaan mereka, tentang harapan dan impian mereka, dan tentang masa depan yang ingin mereka jalani bersama. Dalam momen tersebut, Putri Malu merasa hatinya terbuka dan siap menerima cinta dengan tulus. Sebagai tanda penghargaan kepada tanaman Putri Malu yang telah mengajarinya banyak hal, Putri Malu akhirnya kembali menjadi seorang putri. Namun kali ini, ia memiliki hati yang jauh lebih terbuka, siap untuk mencintai dan dicintai dengan tulus. Pemuda yang telah merawatnya menjadi pendamping hidupnya, dan mereka menjalani kehidupan bersama dengan penuh kebahagiaan. Cerita Putri Malu menjadi legenda di kerajaan tersebut, mengajarkan tentang pentingnya keterbukaan dan keberanian dalam mencintai. Setiap orang yang mendengar kisahnya belajar untuk menerima diri mereka sendiri dan membuka hati kepada orang lain, karena hanya dengan begitu, mereka bisa menemukan kebahagiaan sejati. Tanaman Putri Malu di sudut taman tetap menjadi simbol keindahan dan pelajaran berharga, mengingatkan semua orang akan perjalanan Putri Malu yang penuh inspirasi.